Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Baik-baik semua? Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ibu pimpin, kita Al-Fatihah dulu dalam hati. Silakan. Ya, mudah-mudahan dengan diawali oleh doa tadi, pembelajaran kita menjadi lebih lancar dan lebih bisa mendapatkan manfaat gitu oleh kita semua. Nah, oke, hari ini Ibu akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, seperti yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep kalor dan hubungan kalor dengan suhu dan perubahan wujud benda, maka ini adalah lanjutan dari materi tersebut. Nah, sebelum masuk ke perpindahan kalor nih. Nah, sebelum masuk ke perpindahan kalor, Ibu ingin tahu dulu, coba salah seorang dari kalian, siapa yang masih ingat apa itu kalor? Coba siapa yang mau mengungkapkan? Ada? Silakan langsung berbicara jika ada. Ada tidak yang bisa mengungkapkan apa itu kalor? Alika, coba Alika. Ya, jadi kalor itu betul, dia adalah energi panas yang dapat mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya panas. Nah, bagaimana proses perpindahan kalor? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang macam-macam perpindahan kalor. Di perpindahan kalor ada 3 jenis. Ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi, lalu yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Kalian pasti sudah tidak asing gitu, karena ini juga sudah dipelajari ketika kalian masih SD dulu gitu. Jadi ini hanya mereview kembali pelajaran ketika SD dulu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, konduksi. Apa itu konduksi? Nah, sebelum membahas apa itu konduksi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar di layar ya? Ada gambar apa di sana? Apa? Ya, jadi itu adalah gambar sebatang besi yang di satu sisinya dia dihubungkan dengan api dan yang satu sisinya dipegang oleh tangan gitu. Nah, jadi di satu ujung batang besi itu dihubungkan dengan api dengan panas, tapi kalau kalian pegang di ujung yang lainnya, lama-kelamaan apa yang akan kalian rasakan? Kira-kira apa yang kalian rasakan ya di ujung tangan kalian itu? Ada yang pernah merasakan ada api? Ada yang pernah merasakan memegang besi yang langsung tersambung ke sumber api tidak? Pasti lama-kelamaan kalian akan merasakan panas gitu, padahal tangan kalian tidak langsung menyentuh api itu. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan kalor. Nah, yang membedakan dengan perpindahan kalor yang lain yaitu kalau di konduksi jadi besinya tidak ikut pindah. Nah, kita perhatikan kan di satu sisi ada sumber api, jadi ada besi yang terkena panas. Nah, dari besi yang terkena panas itu, dari ujung tersebut panas akan mengalir ke ujung yang kita pegang. Nah, tanpa memindahkan partikel-partikel besinya. Ya, jadi besinya berpindah nggak kira-kira? Ya. Kalau misal besinya tidak berpindah, jadi yang berpindah hanya panasnya saja. Panas dari ujung yang ada apinya ke ujung tangan. Jadi besinya tidak ikut berpindah. Itu yang dikatakan sebagai konduksi gitu. Jadi besinya tidak ikut berpindah atau mediumnya tidak ikut berpindah. Nah, kira-kira kalian bisa nggak ya menyebutkan fenomena lain yang terkait dengan konduksi?
Coba dalam kehidupan sehari-hari, benda apa yang kalau kita pegang sebenarnya tidak langsung terhubung dengan api, tapi kita bisa merasakan panasnya? Nah, kira-kira apa? Kalian pernah nggak memasak mie, misalnya memasak mie instan, dikocek pakai sendok, lalu karena kelamaan sendoknya sendok yang kalian pegang itu terasa panas. Pernah tidak merasakan seperti itu? Pernah ya. Nah, itu juga peristiwa konduksi. Padahal kan tangan kita tidak langsung terhubung dengan airnya ya, air yang mendidih, tapi si panas itu mengalir lewat si besinya. Kenapa besi bisa mengalir? Kenapa panas bisa mengalir lewat besi? Karena besi itu adalah konduktor. Konduktor itu adalah suatu bahan yang bisa memindahkan panas dengan baik, mengalirkan panas dengan baik. Nah, itu disebut sebagai konduktor. Nah, itu juga alasan kenapa sih kalau panci atau wajan biasanya pegangannya dari plastik atau karet atau juga kayu gitu. Nah, itu agar tangan kita ketika memegang itu tidak terasa panas gitu, karena karet, kayu, dan plastik itu merupakan isolator. Jadi mereka bukan penghantar panas yang baik. Nah, gitu. Jadi itu ya konduksi. Lalu yang kedua, jenis perpindahan kalori yang kedua yaitu konveksi. Konveksi itu contoh peristiwanya, misalnya kalau kalian memanaskan air, misal memanaskan panci gitu ya, panci dipanaskan, bagian mana kira-kira yang dipanaskan? Bagian atas, bagian pinggir, atau bagian bawah yang dipanaskan? Bagian bawah panci dipanaskan. Lalu setelah itu kira-kira air yang panas, air bagian bawah saja atau sampai ke atas air yang panasnya? Sampai ke atas, betul. Jadi walaupun yang dipanaskannya di bawah, tapi airnya panas sampai ke atas. Jadi semua bagian air itu panas. Jadi ada perpindahan air dari air yang udah panas nih, yang di bawah dia pindah ke atas. Air yang lebih dingin yang di atas pindah ke bawah gitu. Jadi berupa siklus muter gitu, seperti itu. Nah, itu dinamakan sebagai konveksi. Perpindahan panas diikuti oleh perpindahan mediumnya, yaitu airnya. Jadi airnya ikut pindah. Bedanya tadi saya ulangi lagi, kalau konduksi tadi besinya tidak ikut pindah, hanya panasnya saja yang berpindah. Kalau di konveksi, airnya juga sebagai medium dia ikut pindah juga. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan tidak? Bisa ya. Nah, oke. Nah, kira-kira apa lagi ya fenomena yang terkait dengan konveksi yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Nah, jadi konveksi yang ada di sekitar kita ada juga, misalnya kalau kalian merasa gerah lalu kalian buka jendela agar udaranya lebih sejuk. Nah, dengan begitu itu artinya ada perpindahan panas di antara ruangan dengan udara luar. Nah, itu juga konveksi juga sama. Lalu ada juga misalnya kalau di pantai nih ada angin laut dan angin darat. Nah, mungkin kalian juga sudah mengenal juga sebelumnya ya, ada angin laut dan angin darat. Apa itu angin laut? Nah, angin laut itu angin dari laut. Nah, ingat ya, angin laut itu adalah angin dari laut. Kalau dari laut berarti ujungnya kemana? Ke darat. Jadi dari laut ke darat. Kok bisa sih angin berpindah seperti itu? Nah, jadi itu terjadi karena kalau ketika siang hari itu daratan lebih panas. Coba kalian ada yang pernah ke pantai tidak? Ada yang pernah ke pantai? Pernah ya. Nah, kalau siang hari ini lagi tengah siang bolong, mana yang lebih panas, air laut atau pasirnya? Pasirnya, betul. Jadi pasir lebih panas. Artinya di daratan udaranya lebih panas dibandingkan dengan di laut. Karena udara lebih panas, maka si udara di pantai itu atau di daratan akan lebih cepat menguap. Nah, karena udara di daratan menguap, maka yang akan mengisi udara di daratan itu adalah udara dari laut.
Nah, makanya seperti yang ada di siklus tadi gitu ya. Jadi air udara mengalir dari laut menuju ke darat, dari darat lalu menguap ke atas, lalu nantinya ke laut lagi. Itu angin laut terjadi di siang hari. Sebaliknya, angin darat berarti angin dari darat itu terjadi di malam hari. Kenapa angin darat terjadi? Kebalikan lagi dengan angin laut tadi. Jadi kalau angin darat berarti suhu di darat lebih rendah suhunya dibandingkan dengan suhu di laut. Artinya suhu di laut dia lebih mudah menguap. Jadi udara dari darat dia masuk ke laut. Jadi kebalikan gitu. Nah, itu adalah contoh konveksi. Nah, yang ketiga yaitu radiasi. Nah, radiasi. Dulu ketika di SD ada yang pernah ikut kegiatan pramuka? Pernah mungkin ya. Nah, di kegiatan pramuka itu biasanya identik dengan ada kegiatan api unggun gitu ya. Misalnya di jambore atau di apa, itu ada kegiatan api unggun. Nah, walaupun tubuh kita tidak menyentuh api unggun, apa yang kita rasakan di sekelilingnya? Terasa panas atau terasa hangat, betul. Kenapa ya? Padahal kan tubuh kita tidak menyentuh apinya. Gitu. Nah, kenapa bisa terasa panas seperti itu? Nah, itu karena adanya perpindahan kalor juga. Tapi bedanya kalau dalam radiasi tidak ada medianya. Jadi kalau tadi di konduksi ada media, tapi medianya tidak ikut berpindah. Di konveksi ada medianya dan medianya ikut berpindah. Sekarang di radiasi tidak ada medianya. Nah, seperti yang terjadi pada peristiwa kita ada di sekeliling api unggun atau kita ada di sekeliling tungku misalnya ya. Kalau di desa-desa tuh nenek kita misalnya masih pakai tungku untuk memasak, nah itu sama. Atau ketika menjemur pakaian, kenapa ya pakaiannya kok kering ya? Karena terkena sinar matahari. Nah, itu juga sama radiasi. Nah, selanjutnya, nah di dalam kalau kita lihat di gambar yang memperlihatkan ada panci yang dipanaskan dengan air. Nah, itu memperlihatkan nih pegangan pancinya nih. Pegangan pancinya kalau kita pegang dan pegangan pancinya bukan terbuat dari karet atau kayu atau plastik, maka kita akan merasakan panas. Nah, peristiwa itu merupakan peristiwa konduksi, betul. Nah, peristiwa air yang didihkan dari bawah panci, lalu akhirnya terjadi pertukaran air yang di bawah ke atas, air yang dari atas ke bawah, itu dinamakan sebagai konveksi gitu ya. Dan terakhir di bawahnya tuh ada api yang menyala-nyala. Nah, kalau kita berdiri di dekat kompornya, maka kita juga akan merasakan panasnya. Nah, itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Jadi dalam satu peristiwa kita memanaskan air, kita bisa melihat 3 perpindahan kalor yang berbeda. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami tidak perbedaan ketiganya? Coba ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung boleh silahkan disampaikan kalau ada yang masih bingung. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti kita akan langsung masuk pada latihan soal ya. Latihan soal yang sudah tadi di-share di classroom gitu. Jadi kalian bisa langsung mengisi saja tentang latihan soal itu. Dan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung besarnya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan ketika ingin menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian saja itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.